mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di long weekend ini ya. Apalagi kalau di sini di Indonesia ya khususnya munggahan ya kalau sebelum puasa itu ya. Oke, di track Android ini kita bakal ada pemateri Mas Arif Faizin, Curriculum Lead Developer di Coding Indonesia. Kemudian Mas Sidik Permana, Founder dan CIO NBS Dev, serta Google Developer Expert Android. Gimana? Udah pada nggak sabar buat lihat materinya? Oke. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Oh ya, di sini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan buat nanti saya pilihkan di Slido ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang sesuai ya dengan teman-teman, nggak perlu bikin pertanyaan yang sama, vote aja yang udah sama gitu ya. Nah ini nanti bisa mulai diajukan pertanyaannya, mungkin ketika teman-teman kelewat satu slide atau ada pertanyaan terkait slide tersebut, teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan aja di Slido ya. Oke, kita langsung mulai aja, saya panggilkan Mas Arif Faizin akan mengisi sesi Automate Dependency Management in Scalable Way with Gradle Version Catalog. Kepada Mas Arif, saya persilakan. Oke, thank you Mas Denny. Oke, selamat mengisi Mas Arif. Selamat, oke, siap. Oke, aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat semua sehat? Segar semua segar? Duitnya banyak? Amin. Mumpung mau puasa. Oke, karena ini seperti yang tadi Mas Naren bilang, sesi yang agak kritis juga ya. Kalau tadi Mas Naren bilang sebelum makan adalah hal yang kritis, menurutku ada yang lebih kritis yaitu setelah makan. Kepada kenyang semua kan ya. Jadi aku harap teman-teman walaupun habis kenyang, teman-teman tetap fokus. Nah, supaya teman-teman tetap fokus, aku akan mulai sesi ini dengan pantun terlebih dahulu sambil nunggu teman-teman yang datang ya. Dibantu buat cakepnya. Terima kasih. Oke, kita mulai dengan pantun dulu. Siang-siang makan nasi, malam-malam minum susu. BDD offline lagi, semoga kita dapat ilmu dan teman baru. Kalau keingat BDD gini, aku teringat ketika zaman dahulu kala, ketika BDD masih offline, roadshow kemana-mana ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, saya asalnya dari Semarang, dulu belum ada BDD di Semarang, adanya di Solo sama di Jogja. Jadi kita pagi-pagi harus berangkat nih, dari pagi-pagi, dari Semarang ke Solo, ke Jogja gitu motoran ya, bayangin. Kalau di sini yang paling jauh tadi kalau dibilang dari mana Mas? Bekasi, tapi berangkatnya tadi pagi nggak? Pakai bus, nah sekarang cepet ya pakai bus ya, curang dia. Dulu saya 1-2 jam harus motoran dari Semarang, Solo, Jogja gitu ya. Udah datang agak telat dikit gitu, karena kayak tadi ya, orangnya banyak banget, duduknya sampai di depan-depan sini biasanya. Wah, kalau ada yang mau duduk depan sini juga boleh. Sambil duduk di depan sini dulu sambil bayangin kapan ya kira-kira bisa ngomong di depan gitu ya. Tak terasa itu tahun 2017-2018, sekarang 7-8 tahun, alhamdulillah aku bisa di sini. Jadi terima kasih buat Decoding, buat Bapak Rekraf yang sudah memberikan kesempatannya. Kalau teman-teman pengen, boleh sekarang dibayangin dulu ya, sambil berdoa, kali aja teman-teman nanti yang ada di depan sini. Amin, amin. Oke, mungkin aku perkenalan terlebih dahulu ya, tadi udah ngomong lebar tapi belum perkenalan, nama aku Ahmad Arif Faizin. Teman-teman bisa panggil aku Arif, aku Curriculum Developer di Decoding. Ada yang tahu Decoding? Awas kalau ada yang nggak angkat tangan, teman-teman daftar pakai apa ini?
Kalau nggak tahu, pintunya di sebelah sana ya. Oke, jadi hari ini aku akan membahas sesuatu yang sangat hits, sangat hype, baru aja menjadi hal yang sangat direkomendasikan banget gitu ya sama si Google, sama si Android gitu ya. Nah, dari judulnya sendiri kalau kita lihat panjang ya, Automate Dependency Management in a Scalable Way with a Gradle Version Catalog. Ini bukan judul dari ChatGPT. Biasanya kalau panjang-panjang gini dari ChatGPT ya. Enggak, di sini aku murni dari hati yang terdalam tapi dibenerin sama ChatGPT. Jadi di sini nanti aku akan bahas satu persatu terkait yang ada di dalam judulnya itu, terkait automation-nya, terkait dependency management-nya, dan juga terkait Gradle Version Catalog. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar Gradle Version Catalog? Belum ada? Belum ada aja, biar aku sesuai gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu ngapain gitu ya ke sini. Mas Mufti ini mah senior ya, jadi pasti udah tahu. Oke, jadi hari ini aku akan bahas terkait ini, mungkin buat teman-teman something fresh, something new. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru, mendapatkan pengetahuan baru melalui sesi ini ya. Next, mana nih? Wait. Oh, kena ini. Kena time dokter. Oke, nah jadi hari ini outline yang akan kita bahas tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait evolusi dari dependency management. Jadi kita lihat dulu dari cara yang dulu seperti apa, terus yang pertengahan seperti apa, dan yang paling baru seperti apa. Dan yang kedua kita akan menyelam lebih dalam gitu ya terkait Gradle Version Catalog. Jadi dependency management yang terbaru. Dan yang terakhir kita akan mempelajari terkait gimana cara untuk automate dependency update ya. Ini mana? Bahasanya udah kayak Indrawan Nugroho belum? Biasanya kan outline-nya gitu kan sih. Oke, next. Jadi kita mulai dari yang paling pertama ya, yaitu terkait the evolution of dependency management. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait ini, supaya teman-teman lebih melek lagi, di sini aku punya tebak-tebakan. Oke, siap teman semua? Dipantengin ya di sini ya. Jadi nanti kita akan ada tebak logo. Kalau teman-teman tahu, langsung aja teriak jawabannya apa ya. Seharusnya gampang, seharusnya. Oke, logo pertama. Udah tahu ya, dari judulnya aja udah ketahuan. Bukan logo Viper ya. Bukan. Ya betul, yang pertama ada logo Gradle ya. Logo yang sangat unyu sekali, gajah imut-imut ya, walaupun kita tahu. Aku dulu penasaran kenapa Gradle berat ya, ternyata terinspirasi dari logonya kayaknya sih. Enggak. Coba kalau dia ganti jadi kelinci gitu mungkin sekarang kenceng kali ya. Next, logo kedua. Gampang, bukan bendera Nepal ya, aman ya. Ini yang Kotlin, cuma ganti warnanya doang. Yang ketiga, apa ya? Ada yang tahu? Apa? Hard rock? Apa? Apa nah? Groovy, ya betul Groovy ya. Saking ininya sampai banyak yang nggak tahu ya logonya seperti apa. Padahal udah berapa tahun pakai Android Studio. Tapi baru tahu mungkin sekarang ini logonya ya, logonya si Groovy. Nah, inilah kan yang akan kita bahas kali ini, yaitu suatu hal yang mungkin jarang banget kita bahas sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sering bahas yang di sebelah atas, gimana cara kita develop aplikasi, cara ngembangin aplikasi. Nah, kita coba ngulik nyenggol-nyenggol dikit di bagian bawah yang mungkin sering kita abaikan, dilupakan. Kasihan sekali. Jadi kita akan bahas yang ada di bawah situ itu ya. Karena ya kita tahu ya, walaupun kayaknya ini ternyata one does not simply is modify Gradle with script ya. Karena ya mungkin itu terasa sangat asing sekali buat kita yang sebelumnya belajarnya aja belajar apa? Belajarnya Kotlin dan sebagainya ya. Nah kita coba bahas sedikit yang di bagian bawah sini, caranya ini apa. Ya, bahkan kalau mungkin teman-teman mulai belajar pun di Learning Path Decoding sekarang baru ajanya memulai pemrograman dengan Kotlin ya. Belum ada memulai programan dengan Groovy. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu itu apaan ya.
Oke, jadi Groovy ini kita bilang Stone Age, jadi udah zaman dahulu kala batu gitu ya. Ketika kita bikin aplikasi ya dulu biasanya kita pakai si Groovy ini. Udah dipakai lama banget sejak awal pertama kali Android masih kita ketika ngedevelop aplikasi Android ya kita biasanya pakai si Groovy ini. Udah 10 tahun lebih berarti ya, sama kayak umurnya si Android. Dan contoh-contohnya pun sudah banyak, kalau kita nyari tutorial otomatis biasanya yang ketemu kodenya kode Groovy. Dan sebenarnya juga sudah DSL support. Ada yang tahu DSL? Masa nggak tahu? Ini pada diam-diam ya. Jadi ya udah pada tahu lah ya, biar kita nulisnya jadi lebih aman di Groovy-nya. Jadi dia pakai blok. Kalau teman-teman yang udah belajar Kotlin harusnya udah tahu. Nah, aku punya pertanyaan. What makes Groovy groovy? Ini apa lagi nih? Ada yang tahu nggak? Itu bahasa Inggris Groovy. Ada yang tahu artinya Groovy nggak? Satu orang? Nggak ada yang tahu loh, sampai artinya Groovy nggak tahu. Mas Denny tahu nggak? Band, itu dulu. Ada yang tahu? Itu bahasa Inggris. Coba dibuka Google Translate-nya. Kalau bisa pakai Google Lens kan lebih cepat kan, set langsung ngartikan gitu. Apa? Asik. Ada lagi? Menyenangkan. Ada lagi? Apa? Seru ya. Apa? Jadi kalau kita artikan sekarang, apa yang bikin Groovy itu asik, seru, dan menyenangkan ya. Jadi ini inspirasinya sih yang bikin bahasa pemrograman ya mungkin karena pengen bikin bahasa yang asik, seru, dan menyenangkan itu ya. Ada yang tahu kira-kira apa aja yang bikin si Groovy ini asik? Ada teman-teman ada yang pengalaman ya ketika bikin with script gitu ya pakai Groovy? Biasanya problem apa yang dialami? Ada yang pernah share? Mau share? Ada? Coba satu. Biasanya apa? Kalau atau nggak pernah nyentuh, nggak mau ngubah-ngubah takut? Jarang nyentuh ya, jarang nyentuh ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah pengalaman ya ketika kita bikin Groovy itu dia sangat fleksibel sekali, sangat asik, sangat seru ya. Kalau kita lihat yang di sebelah atas aku kasih sampel aja, aslinya ketika kita bikin ketika kita ngonfig source compatibility gitu ya, kita bisa pakai sama dengan, yang bawahnya enggak. Ya itu karena karakterisnya Groovy. Yang kedua, contoh yang lain di sini adalah Di sini kita bisa pakai petik 1, yang di sini kita bisa pakai petik 2. Asik kan? Asik. Yang ketiga, dia bisa pakai kurung, bisa enggak. Asik? Asik ya, bagi yang bikin sih kayaknya. Buat kita yang mungkin baru pertama kali megang, pertama kali nulis mungkin ini kapan pakai kurung, kapan pakai ini ya. Aslinya dia jadi modelnya opsional ya. Jadi kayak si kurung kurawal itu opsional, sama dengan juga opsional. Gantinya adalah spasi. Problemnya buat kita-kita nih yang nggak pernah megang sama si Groovy ini apa? Ya ini spasinya ini apa aslinya gitu ya. Apakah dia artinya sama dengan atau kurung? Nggak ada yang tahu kecuali si yang bikin sama Allah gitu ya, sama Tuhan yang tahu. Tapi ya itulah memang karakteristiknya si Groovy ya. Dan yang terakhir ada satu lagi, apa ayo? Apa? Titik koma, betul. Titik komanya ada yang enggak. Ya, mirip Kotlin sih aslinya ya. Tapi ya kalau kita biasanya nemu-nemu tutorial ya ada aja yang pakai titik koma, ada yang enggak, macam-macam banget ya. Bahkan di template-nya aja pun ada yang satunya pakai petik 1, ada yang satunya petik 2. Template project padahal. Ya saking fleksibelnya si Groovy ini ya. Jadi kalau kita bilang rangkumin gitu ya, si Groovy ini dia punya optional typing yang lumayan beragam. Jadi yang sebelumnya kita perlu pakai sama dengan dan sebagainya, assignment dan sebagainya, kita bisa ubah aja pakai spasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dari sisi dependensi manajemennya ya. Kita bahas dulu apa sih dependensi manajemen gitu ya.
Dari artinya sendiri berarti kita nge-manage dependensi, mengatur dependensinya. Nah, biasanya dipakai buat apa aja? Yang pertama untuk nge-grouping ya, dependensi yang biasanya punya versinya sama. Pernah kan ya kita pakai beberapa dependensi yang biasanya pakai versinya sama. Contohnya apa? Compose ya. Dia akan punya beberapa library, versinya sama. Instead of kita biasanya nulis satu persatu, ya kita gabungin aja jadi satu versinya biar kalau ganti cukup di satu tempat. Yang kedua adalah centralizing dependency for multi-module ya in one place. Artinya kalau kita punya modul banyak, modul A, modul B, ya kita bisa mensentralising semua dependensinya itu dalam satu tempat. Nah mungkin teman-teman yang masih baru belajar nggak relate, tapi kalau teman-teman yang sudah belajar di Android Expert ya, ketika kita belajar modularization, ketika kita punya banyak modul, ya ini bakal kepake banget. Ada yang lulus kelas Android Expert? Ada? Wah ada beberapa, harusnya udah tahu lah lewat. Next, selanjutnya adalah easy to update dependency version automatically. Artinya kita bisa ngupdate tadi ya dependency versionnya secara automate kalau kita kumpulin jadi satu seperti tadi. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi misal kita di modul A punya seperti ini, modul B juga punya beberapa library yang seperti ini. Kejadian yang bisa terjadi adalah versinya beda ya antara yang modul A sama modul B. Nah itu bisa aja kejadian kalau kita nggak centralize kan ya, karena di modul A ada tempatnya sendiri, modul B ada sendiri, dan mungkin kita nggak aware atau nggak ngecek satu-satu yang berakibat nanti bisa aja konflik ya ketika dijalanin, apalagi kalau kita ada dependensi yang juga depend ke tempat lainnya, nah itu biasanya yang-effect. Nah, makanya itulah dependency management diperlukan. Kemudian gimana sih cara kita bikin manage dependency gitu ya ketika kita pakai Groovy zaman dahulu kala itu, si Stone Age itu. Nah kalau dulu kita pakai namanya EXT ya, Extra Properties. Kalau teman-teman di kelas Android Expert juga pakai itu ya, sama ya. Jadi kita pakai Bootstrap, block, kemudian di dalamnya ada XT block. Biasanya kita version-versinya kita taruh di situ semua di dalam project level ya. Di dalam project level, nah nanti di modul levelnya tinggal kita pakai saja gitu ya. Tapi ada problem nggak di sini? Nemu bug nggak? Ini disuruh disuruh melihat gambar tebak gambar. Core-nya kenapa nulisnya gini nih? Mungkin didikte sama temennya. Core underscore KTX underscore version. Betul, jadi kalau kita pakai si extra properties di Groovy ini, beberapa minusnya adalah dia nggak ada completion-nya lah ya, nggak ada code completion-nya. Jadi ketika kita nulis di sini, ini pun masih hard code gitu ya. Jadi kadang bisa terjadi kekeliruan seperti itu. Jadi itu tadi kalau kita ambil recap cons-nya adalah ketika kita pakai Groovy, yang pertama kita perlu belajar suatu bahasa yang baru. Yang kedua untuk version manajemennya masih manual, tadi mungkin kita harus nulisin versi dan ininya masih manual sekali. Dan yang ketiga nggak ada code completion-nya otomatis karena nggak relate tadi di antara bawah sama atasnya. Dan yang keempat adalah no type safety, jadi bisa aja kejadian error seperti yang tadi. Nah itu cerita dari zaman batu Groovy dulu kala. Kita masuk ke zaman selanjutnya, yaitu zaman medieval. Wah, gajahnya mulai keren dikit lah ya. Jadi kita mulai berubah ya, mulai kenal adanya Kotlin DSL atau KTS ya. Kalau dari sisi Android Studio Project-nya mulai dikenalin di tahun kemarin ya, Mei atau kapan mulai ada templating-nya. Di template Android Studio Project-nya udah pakai Kotlin DSL atau KTS ini. Kalau sebenarnya udah lama banget ya ada Kotlin DSL atau KTS ini, tapi baru di encourage di tahun kemarin secara template project-nya. Nah, kalau kita pakai Kotlin DSL ini beberapa kelebihannya adalah dia yang pertama sama DSL support, yang kedua kita nggak perlu belajar suatu bahasa yang baru yang antah beratah kayak tadi si Groovy itu. Jadi kita one language for all ya. Jadi satu bahasa untuk semuanya. Kita bikin kode untuk develop aplikasi Android-nya pakai Kotlin, kita bikin UI juga pakai Kotlin, betul, pakai Jetpack Compose,
Dan yang ketiga, sekarang ketika kita bikin build script-nya, sekarang kita juga bisa pakai Kotlin ya. Jadi nggak perlu belajar bahasa lainnya, dalam tanda kutip lagi. Dalam tanda kutip. Nah, yang menarik adalah ketika kita pakai Kotlin DSL ini, ketika aku coba gitu ya, yang pertama adalah kita bisa mengakses ke documentation-nya, yang selanjutnya kita bisa mix juga, kalau misal sebelumnya kita pakai Groovy DSL, kita mau campur di modul yang lainnya pakai Kotlin DSL bisa juga gitu, masih aman. Nah, maksudnya apa sih beberapa tadi yang ada di sini, kita lihat aja ya. Ini contohnya kalau kita pakai Kotlin DSL, ketika kita tulis ASDF itu langsung di compile time-nya dia keluar errornya ya. Kalau kita pakai Groovy enggak biasanya, enggak langsung kelihatan errornya. Jadi dia langsung ngecek ada error atau enggak, sesuai atau enggak kayak gitu ya. Yang kedua adalah di sini kita kayak bisa ngelihat dalemannya atau ngelihat dokumentasi dari masing-masing ini seperti kayak SDK API Android biasanya ya. Kita kan bisa lihat tuh kode di dalamnya seperti apa. Kalau di Groovy tadi nggak bisa, kalau di Kotlin bisa. Jadi mau lihat dokumentasinya juga bisa pakai Ctrl Q gitu ya. Kalau buka ini pakai apa? Aku lupa. Ctrl B gitu. Ya, kalau enggak diklik aja langsung ya. Nah, itu beberapa kelebihannya. Jadi kita ya udah kayak biasa pada umumnya pakai Kotlin gitu ya untuk nerapinya. Oke, bentar. Sebelum lanjut juga di sini kalau teman-teman lihat sekarang teman-teman jadi lebih jelas gitu antara apakah ini assignment ataukah dia manggil fungsi gitu ya. Jadi tadi yang antara sama dengan yang kurung juga udah jelas gitu ya. Kalau sebelumnya kan pakai spasi semua. Nah sekarang ini jadi lebih detail, kita tahu apakah dia itu sebenarnya variabel atau dia function. Jadi ya udah kayak kita ngelihat bahasa umumnya di Kotlin gitu ya, nggak kayak sebelumnya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara kita ngonvert gitu ya. Mungkin teman-teman punya project yang lama dari yang zaman batu tadi pengen diubah ke Kotlin DSL. Ya ini beberapa stepnya, jadi yang pertama kita perlu rename file extensionnya dari yang sebelumnya build.gradle jadi build.gradle.kts. Yang kedua untuk yang tadi assignment kita pakai tinggal tambahin sama dengan aja. Jadi contohnya yang tadi bin SDK spasi 24 kita tambahin sama dengan. Yang ketiga, kalau ada prefix boolean properties ya, kita prefix untuk yang boolean kita tambahin is di depannya ya. Contohnya yang minify enabled jadi is minify enabled gitu ya, biar sesuai dengan konvensinya si Kotlin. Kemudian untuk yang method call tadi, untuk yang function berarti kita pakai kurung untuk ya manggil functionnya. Dan ketiga, stringnya sekarang jadi lebih jelas, semuanya pakai petik 2 ya. Kalau petik 1 jadinya char, nanti error ya, karena di Kotlin kan seperti itu. Nah, jadi secara konvensinya sekarang jadi lebih jelas untuk kita convert. Nah, problemnya kalau kita ngubah sini, aku sudah mencoba gitu ya, konversi dari Groovy ke Kotlin DSL, modul-modul yang ada di dalam decoding, project-project yang ada di decoding dari Android pemula sampai Android intermediate dan capek saya. Karena ya tadi ya kita perlu ngubahin satu-satu. Nah, sebenarnya ada loh cara cepatnya gitu buat kita ngekonversi dari yang sebelumnya Groovy ke Kotlin DSL. Ada yang pernah tahu caranya? Apa? Pakai wizard. Wizard apa tuh? Magic. Nah, ternyata ada namanya Gradle Kotlin Converter ya. Jadi teman-teman bisa dicari aja di Google, di GitHub, namanya Gradle Kotlin Converter. Modelnya adalah dia file yang bisa dijalani di CLI ya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Kita misal punya kode seperti ini yang di copy. Kemudian kita jalanin Gradle Kotlin Converter.kts yang ada di CLI-nya. Nanti dia akan otomatis baca yang ada di dalam copy-an, di clipboard, ya, di clipnya itu. Kemudian dia akan nyimpen hasilnya di clip juga. Jadi kalau kita paste di bagian bawah, sudah otomatis jadi
udah jadi versi yang Kotlin KTS. Ini sangat membantu banget buat aku kemarin ketika ngekonversi ya modul-modul project-project yang di coding yang banyak banget itu. Jadi ya sangat-sangat membantu buat teman-teman mungkin yang sebelumnya punya project-project yang pengen dimigrasi bisa pakai cara ini gitu ya. Tapi aku nggak mau bahas lebih detail gimana caranya, detail-detailnya kalau teman-teman pengen lihat bisa lihat di Medium saya. Bisa dibuka saja di cara konversi, di cari aja apa ya, boot.gradle konversi Ahmad Arif Faizin muncul biasanya, soalnya ada nama aku sih. Jadi enaknya kalau kita punya blog ya kita tinggal share gini aja. Karena ini bukan fokus bahasan kita pada hari ini ya, nanti aku akan bahas kalau teman-teman pengen lihat lebih detail gimana cara konversinya bisa dilihat di blog Medium saya. Nah, tapi seperti biasa setiap ini biasanya ada cons-nya juga ya. Kalau kita pakai Kotlin KTS, Kotlin DSL ini apa sih cons-nya? Ya yang pertama karena mungkin masih baru, contohnya masih dikit, minimum of example ya. Jadi kalau kita lihat tutorial-tutorial di ininya masih ya rata-rata ya mungkin karena tutorialnya pun lama jadi dia masih pakai yang Groovy. Jadi perlu kita konversi secara manual seperti tadi. Makanya kita juga perlu tahu skill untuk konversi tadi karena tutorial masih banyak menggunakan Groovy ya. Makanya kita perlu tahu. Ya walaupun kalau kita lihat di dokumentasi sekarang di Android dokumentasi sudah menyediakan keduanya ya. Biasanya udah ada Kotlin DSL-nya juga ada Groovy DSL-nya. Jadi ya dari sisi dokumentasi sebenarnya sudah aman. Nah, yang menarik yang kedua adalah ketika aku baca di beberapa pemberitahuannya mereka ya ketika menggunakan Kotlin DSL ini ada beberapa fallback gitu ya, yaitu tend to be slower, jadi agak lebih lambat sebenarnya daripada Groovy DSL karena ya biasa ada portingnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau aku ngelihat mereka masih berusaha ya, tim JetBrains, tim Google, dan satu lagi tim Gradle supaya membuat ini supaya lebih cepat lagi gitu ya. Tapi kalau yang terakhir aku baca masih lebih lambat dikit gitu ya daripada si Groovy DSL-nya. Itu terkait Kotlin DSL. Kita lanjut ke masa selanjutnya yaitu di masa Industrial Age. Si gajahnya udah punya armor sekarang, udah punya bantuan untuk dependency manajemennya. Nah, ketika kita menggunakan Kotlin DSL, kita bisa juga pakai build SRC untuk dependency management. Ada yang pernah dengar build SRC? Nggak ada? Ya, biar teman-teman tahu, sekarang harus tahu. Jadi build SRC nanti aku jelasin. Yang penting adalah dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama dia ada code completion-nya buat tadi dependency management. Yang kedua tab safety, lebih aman, dan juga ada support for navigation-nya. Jadi bisa kita lihat secara kalau kita klik langsung ngarah ke versinya. Kalau yang tadi yang Kotlin yang XT tadi nggak bisa ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi build SRC adalah satu buah folder yang ada di dalam root project ya. Kalau kita lihat di sini ada app, build. Nah, kita bikin folder baru namanya build SRC, build source ya. Nah, di situ adalah folder yang bisa diakses oleh semua modul. Kemudian supaya modul ini bisa diakses di banyak modul, kita biasanya bikin build.gradle.kts dulu di dalamnya, kemudian diisi pakai kode yang ada di dalam sini itu. Supaya semuanya bisa mengakses terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya selesai baru kita bikin yang di dalam bawahnya ini dulu. Ada libraries, plugin, version kayak gitu, dibikin satu-satu. Kalau yang tadi yang pertama yang ini ya, yang kodenya itu. Nah, di dalamnya isinya apa aja? Di dalamnya contohnya seperti ini. Jadi yang di bagian versions ya kita define masing-masing tadi library-nya, versinya sama libraries-nya ya. Ya pakai fungsi Kotlin kayak biasanya aja. Yang version kita pakai const file, kemudian yang di libraries kita pakai Belize biar enggak langsung di ini ya. Nah, kemudian cara pakainya seperti apa? Cara pakainya seperti ini doang. Jadi kita bisa langsung manggil fungsi kelas yang tadi sudah disiapin ya di dalam build SRC-nya.
kemudian kita panggil kayak kita manggil variabel seperti biasanya. Jadi ya kayak kita main biasa, tapi kita taruh di satu buah folder yang bisa diakses oleh semua modul. Modelnya seperti itu. Nah, cara ini berjalan dan ketika kita mau navigasi bisa ketika kita klik core KTX-nya dia akan otomatis ke sini gitu ya, ke root project-nya itu. Nah, lalu apa lagi? Lalu konsepnya apa? Yang pertama adalah non-trivial setup, artinya ketika kita bikin ini ya tadi kita perlu bikinnya secara manual, harus kita tulis satu-satu, kita pindahin satu-satu, seperti itu ya. Yang kedua adalah yang agak riskan juga adalah frequent case loss. Jadi setiap kali kita ngupdate versinya nanti case-nya akan ke-clear gitu ya. Jadi dia perlu build dulu lagi dari awal gitu ya. Jadi agak lama di ininya performanya. Kemudian satu hal lagi adalah dia nggak ada warning kalau ada dependency update gitu ya. Kalau biasanya kita kan ada kuning-kuning gitu ya. Kalau nandain kalau ini ada versi terbarunya nih. Nah kalau kita pakai si boot SRC ini, si warningnya itu nggak kelihatan, satu cons-nya. Makanya itulah kita muncul di masa yang terbaru, ada namanya Gradle Version Catalog ya. Gajahnya udah ke dunia milenial. Nah, prosnya biar kelihatan keren aku kasih banyak. Apa aja? Yang pertama code completion, seperti tadi, type safety sama. Nah yang ketiga ini yang tadi membedakan adalah no case loss ya, jadi aman, jadi dia nyimpan case-nya terus gitu ya. Kemudian best practice and easy to setup. Best practice karena kita tahu dari template-nya mereka pun pakai ini, berarti mereka merekomendasikan pakai ini. Dan kalau aku ngelihat di beberapa sampel project-nya Google, kayak Compose Sample, mereka sudah pakai ini juga, pakai Gradle Version Catalog. Kemudian yang selanjutnya adalah Android Studio Support ya, jadi dari sisi Android Studio-nya sendiri pun sudah integrate, jadi kita nanti bisa bikin Gradle Version Catalog dengan lebih mudah. Kemudian ada implementasi yang namanya One Line Implementation, pakai bundle, nanti akan kita jelaskan. Kemudian bisa auto dependency update, dan yang menarik, yang terakhir adalah publish catalog to other project. Jadi yang tadi di Compose Sample yang di tempatnya Google, yang di repositorinya Google itu, jadi dia punya satu version katalog yang bisa di-share ke banyak project sekaligus. Kalau kita ngelihat sampel Compose yang ada di sana kan ada banyak ya, ada Jet Reward itu punya kita, Jet Survey, kemudian Jet apa lagi ya. Dan yang menarik dia punya satu file katalog yang kemudian nanti bisa di-copy, jalanin script buat langsung di-share ke masing-masing project-nya itu. Jadi cukup sekali kita ngubah di tempat itu, kita bisa ngupdate di banyak project sekaligus gitu ya. Jadi levelnya nggak cuma modul tapi juga project. Nah ini kan sangat kelihatan wah ya, apalagi buat di coding gitu. Nanti mungkin bisa kita coba buat menerapin ini buat di banyak modul sekaligus. Nah, disinilah kalau tadi yang aku bilang sebenarnya dari kapan si ininya muncul ya, sejak Android Girif aslinya sudah kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini udah ada pilihan Kotlin DSL plus Gradle Version Catalog ya. Ini muncul setahun yang lalu. Nah, yang di Android Studio terbaru belum ada seminggu ya. Aku bikin materi ini berarti udah cenayang ya. Kayaknya besok ini bakal ini nih. Langsung aja deh bikin kayak ini. Biar teman-teman tahu. Nah, yang di Android Studio Iguana, ada yang udah update? Udah, ada yang belum. Nah, yang udah, kalau teman-teman lihat sekarang pilihan ketika bikin new template project adalah Kotlin DSL aja. Tapi di situ implicit sudah plus Gradle Version Catalog ya. Jadi itu ketika kita bikin new project pertama kali, sekarang kalau teman-teman ngikutin di modul decoding ya, berarti nanti di situ udah otomatis dia pakai Gradle Version Catalog secara default ketika bikin template baru, seperti itu. Jadi ya benar-benar berarti mereka sudah men-encourage untuk memakai si Gradle Version Catalog ini ya. Oke, seperti itu, next. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi, masuk ke poin kedua, terkait gimana cara, terkait Gradle Version Catalog lebih dalam ya, supaya teman-teman lebih paham lagi apa sih si Gradle Version Catalog ini ya. Kalau kita ngelihat dari namanya katalog berarti kayak buku, kayak yang di sinilah ya. Nah, jadi kalau si Gradle Version Catalog ini
dia butuh satu file baru yang formatnya pakai TOML ya, atau Terms of Use Minimal Language ya, namanya sangat pribadi sekali. Jadi minimal language yang unik gitu ya, of use ya, yang inilah menyenangkan gitu ibaratnya, punyanya Tom gitu. Jadi ini bahasa yang memang biasa dipakai untuk konfigurasi mirip seperti YAML ya, tapi dia namanya TOML ya untuk pembuatannya. Jadi kalau tadi define-nya sebelumnya kita pakai bahasa Kotlin ya, di sini kita define-nya seperti ini, jadi kita pakai tag versions, tag libraries, sama tag plugins. Mirip-mirip sebenarnya secara konsepnya seperti tadi, jadi yang di sini untuk nyimpen versinya, yang di sini untuk nyimpen library-nya, yang terakhir buat nyimpen plugins-nya. Tapi pakai bahasanya si dia ini kayak gitu. Kemudian tadi katanya sudah di support sama si Android Studio supaya lebih gampang, supaya trivial gitu ya. Tapi kalau di sini perlu nulis manual satu-satu, enggak, kita lihat lagi caranya ya. Jadi mari kita lihat gimana caranya migrate dari yang sebelumnya, yang kita punya Kotlin DSL biasanya, mungkin teman-teman punya project yang lama, terus pengen nerapin Gradle Version Catalog, caranya seperti apa, kita lihat di sini tutorialnya. Jadi yang pertama kita bikin file baru di dalam folder Gradle kalau yang sekarang ya. Jadi di salah satu root folder kan ada folder Gradle ya. Kita bikin file baru di sana. Ya mungkin sedikit catatan adalah ya jangan sampai nanti filenya ini di-ignore gitu ya. Kan biasanya kadang kita ignore kalau mau ngupload ke GitHub ya. Nah itu berarti nanti filenya aja di-ignore untuk file namanya libs.versions.tml. Untuk namanya ini adalah nama default yang memang sudah disediakan, yang jadi default dari sistemnya. Aslinya kalau kita mau ngubah namanya bisa, tapi kita perlu ngonfig tambahan ya di dalam Gradle settingnya lah untuk ngasih tahu kalau namanya berubah. Tapi ya by default, nama yang akan otomatis dia baca adalah libs.version.tml. Nah, caranya adalah cukup tadi di bagian libs.version.tml-nya cukup ngisi pakai 3 tag ini aja doang. Jadi nggak usah diisi lengkap dulu, cukup diisi 3 tag ini doang, nggak usah diisi yang lainnya. Nah nanti ketika kita balik ke build.gradle.kts-nya yang di modul level, maka nanti akan otomatis muncul warning seperti ini, yang kalau kita alt enter akan muncul pilihan sekarang. Namanya replace with new library catalog declaration ya. Jadi pakai cara itu dia akan otomatis bikin TOML-nya nggak perlu ditulis manual ya. Jadi enak lah ya daripada cara yang tadi manual satu persatu. Jadi hidup kita sebagai developer jadi lebih mudah. Ya, itu kan biasanya yang paling bikin kita happy ya. Jadi seperti itu kita bisa manfaatin fitur ini aja, tinggal alt enter. Capek sih aslinya. Tapi aku malah mikir kenapa nggak langsung semuanya aja gitu ya bikin fiturnya. Tapi yang aku lihat yang sedang di-provide adalah ini, ya udah kita ikutin dulu. Nah nanti hasilnya seperti ini, sama seperti yang aku tunjukin di awal tadi. Mungkin yang perlu aku notice di sini adalah beberapa versi dalam kita menuliskan libraries-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang versinya modul, kemudian ada yang versinya group sama name ya. Jadi kalau yang modul dia ya nulisnya lengkap antara group sama name-nya sekalian, atau mau kita tulis terpisah seperti ini juga bisa, group sendiri, name yang setelah titik 2-nya ini sendiri juga bisa. Jadi nanti kalau nemu tutorial kok ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, teman-teman nggak perlu bingung, itu cuma dalam penulisan sintaksnya aja. Kemudian ini cara pakainya, jadi tinggal libs.androidx.core.ktx. Jadi yang sebelumnya di sini pakainya strip, dash, ketika kita panggil jadi titik, modelnya seperti itu dalam pemanggilannya. Nah kalau kita lihat ya berarti di sini harusnya error-error yang tadi manual-manual udah nggak ada ya, karena udah code completion juga. Ketika kita klik juga udah navigasi otomatis ke TOML-nya, sudah aman. Tapi, ya tadi ada tapinya, selalu ada tapinya.
Oh belum tapi ini contoh yang tadi navigasinya, jadi udah otomatis kita bisa navigasi ke file dependensinya lebih gampang. Kemudian, nah tapinya gimana kalau di plugins-nya? Sekarang kalau kita ngelihat di plugins apa? Nggak ada warningnya, nggak bisa gitu. Kita alt enter nggak bisa ya. Ada yang punya solusi nggak buat ini? Apa? Stack Overflow. Ya bisa sih Stack Overflow. Boleh. Selalu solusi dia. Ada mungkin solusi lain supaya kita nggak nulisinnya secara manual. ChatGPT, wah bener banget suka aku ini. Sayangnya aku nggak penggemar ChatGPT, aku penggemar StudioBot. Sudah update, betul. Jadi sekarang StudioBot sudah bisa teman-teman pakai ya, kalau teman-teman pakai yang Android Studio Jellyfish, Canary, sudah ada opsi di sebelah kanan sana StudioBot, kalau mau pakai boleh gitu ya. Bisa teman-teman pakai. Jadi tinggal kita convert this code to ML file ya. Jadi selesai, aman ya. Bahagia. Kenapa ada materi ini ya? Ya nggak apa-apa lah, promosi. Next. Jadi tinggal cara makainya, berarti yang di bagian plugins-nya yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah di sini kita pakai alias ya. Ini sintaks yang dari version katalognya sendiri. Seperti itu. Nah, ini menurutku menarik banget ya ketika kita pakai Gradle version katalog adalah adanya bundles. Jadi kita bisa ngebundle, ngebungkus banyak library sekaligus dalam satu variabel gitu ya. Jadi misalnya sebelumnya kita udah define Android UI, udah define Android X Material, udah define Android UI Tooling Preview. Anggap aja 3 dulu, kalau kebanyakan nanti slide-nya jadi kecil. Jadi kita anggap aja 3 dulu, kita kasih nama Compose gitu ya. Nah nanti di bagian boot Gradle module levelnya, instead of kita nulis ini satu-satu, kita bisa cukup panggil seperti ini doang, libs.bundles.compose. Jadi lebih ringkes ya, mantap. Jadi lebih nanti kalau kita punya banyak project, modulnya banyak, ya kita nggak perlu define satu-satu, buat library yang dia related, bisa kita jadiin satu aja supaya kodenya jadi lebih simple. Nah, ini satu-satu yang menarik menurutku, jadi kita penulisan kodenya jadi lebih ringkes lagi ya. Teman-teman bisa pakai bundles. Nah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu di bagian how to make dependency version update ya. Jadi ini sudah next levelnya lagi, salah satu benefit kalau kita pakai Gradle version katalog, yaitu kita bisa otomasi version update-nya. Gajahnya sekarang udah jadi Gundam ceritanya. Nah, ada beberapa tools yang sebenarnya bisa kita pakai buat dependency update adalah yang pertama Dependabot, yang kedua adalah Renovate, yang ketiga adalah version katalog update plugin ya. Jadi ini beberapa opsinya. Kalau yang bawah ini modelnya dia plugin yang dijalanin dari Android Studio-nya. Kalau yang dua atas ini dia modelnya kayak GitHub Action, jadi dia akan otomatis ngecek bebas sesuka kita mau ngecek berapa lama sekali. Ternyata aku di sini pilih satu yaitu ya Dependabot, karena apa? Karena dia ternyata sudah ada di dalam GitHub-nya teman-teman masing-masing ya. Kalau teman-teman masuk ke bagian setting, kemudian ke code security and analysis, ternyata di bagian sana sudah ada Dependabot version updates, tinggal kita enable doang. Ketika kita enable, nanti dia akan otomatis bikin folder .github yang isinya dependabot.yml ini. Nah di sini kita kasih konfigurasi mau ngeceknya tiap berapa lama sekali. Misal weekly atau monthly, daily, boleh sesuka teman-teman. Kemudian kita juga bisa ngatur hal yang lainnya di sini. Ya tetap kita perlu belajar YAML lagi sih sebenarnya, kayak bahasa lain lagi di sini. Nah, ketika kita simpen, kita commit, nanti dia akan jalan secara otomatis GitHub Action-nya, dan dia akan bikin PR atau pull request ya ke dalam project-nya kita. Jadi dia akan ngecek, library ini bisa diupdate nih versinya. Jadi kita bisa tinggal accept aja nih, enak kan ya? Accept aja. Jadi nanti dia commit seperti ini. Apa nih generative AI? Spill-nya materi Mas Edik kayaknya. Oke.
Nah, lalu gimana kalau ada kasus dependensi yang depend ke dependensi lain? Wah, ini permainan kata lagi. Pernah ya merasakan ketika kita ngupdate satu dependensi, yang lainnya nggak mau nih, harus yang lainnya diupdate juga. Kan kita nggak bisa dong tadi, seperti tadi, ngupdatein satu-satu. Nah, kita punya solusi yang namanya group version update. Jadi di bagian tadi, kode YAML-nya kita bikin groups yang isinya dua library sekaligus. Nah, karena yang Compose Compiler ini kan dia lokasinya di Compose Option ya, caranya agak sedikit beda. Kalau tadi libs. Nama ininya, kalau di sini kita cuma ngambil versionnya doang. Makanya libs.versions.composecompiler.get, seperti itu. Nah, jadi sekarang ketika kita commit, dia akan melihat dua library tersebut sekaligus. Jadi kita bisa cek gitu ya, nanti compatibility-nya aman atau enggak, baru kita approve kayak gitu. Terakhir aku punya bonus buat teman-teman semua karena waktunya udah habis tadi di AW-AW. Bonusnya adalah selain tadi kita nyimpen library version, kita juga bisa nyimpen config data ya, kayak min SDK, target SDK di dalam TOML-nya. Jadi seperti tadi caranya, berarti cara manggilnya kita pakai libs.version.min_sdk.get to in karena modelnya integer ya di situ ya masukannya. Oke, itu aja dariku. Jadi takeaway apa yang bisa teman-teman ambil setelah dari sesi kali ini? Yang pertama adalah dependency management sangat berguna buat teman-teman nanti ketika centralize dependency ya, apalagi kalau punya banyak modul supaya nggak ada bug. Yang kedua adalah Gradle Version Catalog adalah feature ya untuk dependency management di Android, makanya kalau kita lihat di template tadi dia pakai itu. Dan yang ketiga kita bisa automate juga loh dependency version ini pakai Dependabot secara mudah ya. Ya ini takeaway yang teman-teman bisa ambil, nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mau lihat sampel project-nya tadi dari yang awal sampai zaman batu sampai zaman sekarang bisa dilihat juga di GitHub saya. Ini beberapa referensinya dan sekian dari saya, matur suwun. Dari saya Ahmad Arif Faizin, manusia basa bukan robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arif atas materinya. Tadi sangat seru ya. Kita dimulai dari Gradle versi zaman batu sampai zaman modern ya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui Slido, Android Track. Silakan langsung di-scan aja atau diketik ya itunya, kodenya yang bawah 8250729. Oke, selanjutnya saya akan panggilkan Mas Sidik yang akan membahas materi terkait Android Powers ML AI Revolution. Oke, kepada Mas Sidik saya persilahkan. Sini aja. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih semangat? Saya ya akhirnya bisa datang lagi ke BDD. Ini acara yang kalau saya ngikutin dari awal, dari tahun 2016. Jadi kadang-kadang sering ketemu di jalan. Terus yang dulu pernah ikut sesi saya, udah ada yang di Jepang, udah ada yang di Amsterdam. Yang bahkan saya itu juga gak begitu kenal sama mereka gitu ya. Tapi happy, dampaknya BDD itu besar banget buat kemajuan developer Indonesia. Kalau nggak ada BDD, mungkin perusahaan saya juga nggak bakal berkembang. Karena talenta terbaik dari BDD dan juga di coding, itu kita selalu serap.
di NBS. Oke, hari ini saya mau sharing terkait Android. Karena kan semuanya temanya machine learning, artificial intelligence ya. Yang mau saya bawakan di hari ini adalah use case real yang kita hadapin. Bagaimana teman-teman menambahkan capabilities di aplikasinya teman-teman, menambahkan machine learning, menambahkan generative AI, lalu implementasi di aplikasi teman-teman sehingga aplikasi teman-teman lebih cerdas, lebih bisa membantu lagi dan delivery value buat aplikasi teman-teman kepada pengguna. Perkenalkan lagi, nama saya Sidik Permana, saya Chief Innovation Officer sekaligus founder di nbs.dev. Android GDE, saya Android GDE pertama dari 2015 sampai sekarang, alhamdulillah udah ke 17 negara. Ada yang udah pernah ke 17 negara? 17 negara, alhamdulillah 20%-nya semuanya gratis dibayarin Google. Terima kasih buat Google. Perusahaan saya, kita bukan software house, kita software engineering company. Kita punya visi bagaimana nggak cuma ngebangun software, tapi ngebangun standar buat organisasi dan customer yang percaya sama kita. Kita kerja dengan banyak lintas industri. Yang kita lakukan dari namanya product design, build apps, modernize app, technical training, dan consulting. Kita kerja bareng logo-logo ini, mungkin teman-teman familiar, yang sering nonton TV pakai IndiHome TV, yang sering nonton bioskop pakai aplikasi tix.id. Kalau ke Jakarta pakai MRT Jakarta, itu aplikasi yang kita bangun. Lalu di OVO dan Gojek itu ada code-nya NBS yang kita kontribusi bareng di sana, kolaborasi dengan teman-teman yang udah kerja pakai BPJS Tenagakerjaan, JEMO, itu kita bangun standarnya di sana. Kalau beli handphone di Erafone, pakai Raspace, kita bangun, dan kita juga lagi ngerjain secret project-nya bareng sama Ajaib, ya, dan sejumlah yang lain gitu ya. Itu kenalan buat NBS, perusahaan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mau apply, mau hiring, mau internship, buka aja, apply aja, kirim email aja ke hrd@nbs.co.id. Oke, saya mau ngobrolin pertama terkait masalah disclaimer. Yang mau saya bawain itu semuanya use case. Ya, jadi use case yang kita hadapin di NBS, tapi saya nggak bisa terang-terangan project yang mana. Tapi di ujung ada satu project yang kita develop lah. Tapi ya karena emang konteksnya relevan. Yang kedua, kita bangun machine learning yang juga artificial intelligence ini nggak ada expertise-nya di dalam. Itu anak-anak developer Android, anak-anak developer iOS, kita kolaborasi bareng anak-anak developer web. Kita belajar dari nol, ketika kita ada case-nya, akhirnya belajar paling nikmat apa? Belajar ketika kita ada case-nya, ada pressure-nya. Itu yang ngebuat kita berkembang, ya nggak? Dan ini disclaimer kedua bahwa tim yang ngerjain machine learning dan artificial intelligence yang ada di kantor itu adalah background-nya bukan data science, bukan machine learning profesional, bukan. Itu developer mobile. Dan yang ketiga, karena nomor 2 sudah ada, dan ini sudut pandangnya sudut pandang anak-anak mobile. Sudut pandang bagaimana kita bangun modelnya, kita implement di Android, kita pakainya on-device machine learning anyway. Dan itu yang kita jalankan. Dan karena saya sedang disupport sama di endorse sama Samsung ya, jadi ada yang pakai S24 di sini? Makannya nyicil. Disupport sama Samsung. Ya, jadi seluruh saat ini tolong difoto Pak buat laporan Pak. Jadi semua slide yang ada di sini sebetulnya case-nya saya coba jalanin di S24 Plus. 3 bulan lagi saya dapat S24 Ultra, ya enak ya? Enak bahan ngoprek sebetulnya, karena ada di situ ada Gemini Nano, ada AI Core yang hanya di 2 device saat ini, ada di Google Pixel dan juga di Samsung S24 series. Dan kita juga lagi bikin aplikasi minggu depan, salah satunya aplikasinya akan rilis bareng sama Samsung. Oke, hari ini kita mau ngomongin masalah AI sama ML at glance, mungkin materi saya agak sedikit lebih lama. Lalu yang kedua, on-device machine learning case studies yang kita hadapin. Jadi kalian nanti mungkin bisa kebuka setelah ini, apa sih yang bisa kita implementasi machine learning di practicalnya dan implementasi generative AI seperti apa gitu ya. Jadi kalian nggak cuma pakai tapi paham, at least kita anak mobile tahu konsep underlying-nya seperti apa. Ada yang bisa bedain antara machine learning sama AI. Pada kenyataannya itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, kita selalu bilang itu 2 hal yang sama. Dan ML adalah bagian dari AI. Gitu ya. Jadi itu adalah disiplin ilmu yang sekarang lagi populer.
Ketika beberapa tahun lalu muncul metaverse, be honest saya orang yang nggak percaya sama metaverse. Karena metaverse hanya mainannya marketingnya Facebook aja untuk bisa naikin sahamnya mereka, ya nggak? Sebelum mereka mati gitu kan. Terus yang kedua, ketika ada blockchain, saya masih so-so interest gitu ya. Karena saya suka sama teknologi, tapi karena saya bekerja bareng sama banyak perusahaan enterprise, saya belum bisa dapetin ketika kita coba nawarin solusi blockchain, mereka selalu berbicara masalah how to efficient the resources gitu ya. Mereka selalu balikin saya seperti itu kenyataan gitu. Dan ketika AI itu luar biasa, mereka excited banget gitu ya. Mereka bahkan bukan lagi transformasi digital, tapi transformasi artificial intelligence, bagaimana bisnis prosesnya bisa lebih efisien lagi, itu yang kita hadapin. Terus di dalam AI ada ML, lebih dalam lagi ada deep learning. Kalau kita berbicara AI berarti sebetulnya teori dan juga bagaimana komputer sistem itu melakukan sesuatu yang harusnya membutuhkan kecerdasan manusia. Itu AI. Kalau machine learning intinya adalah kita minta komputer untuk melakukan sesuatu tanpa kita harus explicit programming, ngerti ya? Kalau kita explicit programming kan berarti jatuhnya kita ngoding if else, conditional. Kalau machine learning kita kasih dia belajar patternnya. Kalau kita pakai artificial intelligence, dia sudah ngerti patternnya gitu ya. Apalagi kalau generative AI berarti sudah multimodal, dia ngerti video, dia ngerti AI, dia ngerti image, dia ngerti teks, ngerti audio. Gabungin jadi satu, dia bisa belajar sendiri. Lalu di ML itu ada dua, unsupervised machine learning model sama supervised machine learning model. Sebagian di sini saya harap sudah tahu sih harusnya. Lalu dari supervised seperti apa ya, kita training dia. Kalau unsupervised, dia dengan data yang raw pun dia sudah kita bisa harapkan untuk dapetin. Itu yang terjadi sekarang dengan baseline model seperti GPT-3, Gemini gitu ya. Apakah kamu harus training ulang? Nggak perlu kamu. Kamu tanya halo apa kabar, dia jawab pasti. Gitu ya. Kamu tanya Taylor Swift konser di mana, dia pasti tahu gitu ya. At least. Kalau kamu pakai ChatGPT ataupun Gemini. Kalau supervised learning jelas kita pakai seperti ini gitu ya. Kita punya prediksinya. Lalu kalau supervised learningnya hasilnya adalah punya input data, model, dia nge-generate sampel. Dia men-generate informasi yang baru. Gitu ya. Lalu kalau berbicara deep learning, subset paling dalam itulah deep learning. Yang biasa kita pakai kalau teman-teman berbicara masalah image recognition atau misalkan teman-teman pakai image detector, kalau teman-teman pernah pakai mobile net gitu ya, itu metode yang kita pakai di deep learning. Deep learning another complexity lagi sebetulnya di machine learning. Ya, karena kalau machine learning let's say, oke, kita punya machine learning untuk baca image ini blur apa enggak, selesai. Tapi kalau berbicara, oke, kita pengen cari classification image, ini gambar ini apa? Anjing misalkan, kucing. Oke, dalam satu gambar ini ada objek apa aja? Nah itu kita nggak bisa menggunakan machine learning biasa, itu kita menggunakan deep learning. Karena kompleks banget layernya. Saya jujur aja, kalau saya bisa ngulang kuliah SMA, hal yang paling saya sesali adalah saya harus bisa belajar matematika lebih baik. Karena nilai saya nggak lebih dari 6. Gitu ya. Kuliah, aljabar linear, prestasi saya sangat baik, kalau lebih dari C. Aljabar linear, statistika, kalkulus ya kan, kalkulus 1, kalkulus 2 ya nggak? Ada yang muntah-muntah di sini? Hadir ya. Kalau ada yang senasib sama saya nggak lebih dari C, alhamdulillah ya kan. Saya punya teman kan. Kalau saya bisa balik kuliah, makanya ketika saya belajar ML sedikit tipis-tipis gitu, yang saya dapetin adalah saya nggak bisa cuman underlying teori. Pada akhirnya saya harus belajar komputasinya seperti apa, cara matematikanya seperti apa, dan ternyata belajar tensor, belajar neuron itu itu sangat-sangat kompleks. Ya. Nah, secara general itu deep learning ada dua lagi, ada namanya diskriminatif sama generatif. Ini yang teman-teman harus tahu. Kalau diskriminatif jelas ngebedain ini anjing, ini kucing. Dalam gambar ada anjing, ada kucing, ada manusia. Itu diskriminatif. Kalau generatif, hasilnya apa? Yaitu yang kalian pakai sekarang. Di GPT-3, dipakai di Gemini, apalagi pakai Mistral, gimana Mistral ya. Itu hasilnya seperti itu. Nah kalau kita lihat generatif AI itu ada di mana? Dia di bawahnya deep learning. Dia subsetnya dari deep learning, lebih dalam lagi. Ya. Dan di mana posisinya large language model itu juga subsetnya dari deep learning. Jadi keduanya merupakan subset dari yang
Kita cuma tahu, oke kita pakai machine learning, oke kita tahu kita pakai artificial intelligence. Kalau kalian tahu kemarin ya, wah apa yang bisa membahagiakan sekarang boomers ya, salah yang bagus adalah kita pakai AI, kita pakai elektronik gitu ya, kita tempelin layar tangan kita di layar gitu ya. That's the thing, right? That's the thing sekarang gitu ya. Tapi ya itu kita harus tahu bahwa underlying konsepnya itu kompleks gitu ya. Dan ada dua di sini yang kita hadapin bahwa language language model sama LLM yang sekarang lagi populer dan generative AI sebagai implementasinya itu ada di subsetnya si deep learning. Kalau predictive machine learning tadi yang saya bilang itu diskriminatif sifatnya, ini in the good way ya diskriminatif ya. Kita minta ada data, ada label, lalu kita jalanin keduanya, kita training datanya, kita labeling itu capek. Saya sudah merasakan itu kok. Nanti case-nya di belakang saya ceritain. Ya, keluar outputnya, keluar hasilnya. Ini dalam gambar ini ada berapa objek? Nah, ini gambar apa gitu ya? Ya, terus ketika gambarnya mau disubmit dicek dulu apakah gambarnya itu blur, apakah gambarnya proses recapture, gitu ya? Apakah di dalam gambarnya ada teks? Nah itu diskriminatif. Kalau generative AI biasanya dia ada mengenerate informasi baru. Nah ini dua beda hal yang kalau berbicara masalah ML system antara perbedaan non Gen AI sama Gen AI adalah satu, dia pasti ngasilinnya numbers, ngasilinnya discrete, ngasilinnya class, ngasilinnya probabilities. Ya, kalau machine learning yang biasa kita pakai, deep learning yang kita pakai, ini anjing pasti nggak lebih dari angka 1. Ya enggak? Makin tingkat confidence-nya mendekati 1 itu makin bagus. Kalau Gen AI dia ngeluarin, kamu nanya halo apa kabar, keluar kabar baik. Terus tolong dong bikinin kode untuk deployment ke CI/CD, dibikinin sama dia. Gak percaya, coba aja ChatGPT. Siapa yang hidupnya sekarang gak pakai ChatGPT atau Gemini? Ya. Saya bikin copywriting pun pakai ChatGPT. English saya mentok, saya nggak bisa rely on pakai Google Translate sekarang. Saya perbaiki, saya pakai apa? Saya pakai yang toolsnya Grammarly. Tapi itu English yang kaku. Cara yang paling gampang adalah saya punya postnya apa, saya copy, saya taruh ChatGPT misalkan, saya taruh Gemini, please improve this copy. Di-improve sama dia. Bagus gak? Bagus bahasanya. Really looks professional gitu kan. Sekarang udah bisa bikin generate video, itu luar biasa gitu, saya nggak tahu lagi ya. Mungkin kalau saya dulu pernah nonton visualnya bagaimana bisa melahirkan seorang anak yang baru, itu mungkin cuman pikiran kita disambungkan sama pikiran istri kita dalam sebuah alat, lalu kita bisa mendesain anak kita, who knows gitu ya. Sekarang bikin video aja memang udah pikiran, nggak mungkin kan? Nah ini modelnya, ya ini yang kita hadapin ketika kita main di machine learning pada umumnya. Nah ini lebih detailnya lagi ya, training code, lalu label data, bikin model, predict, classify, ini supervise. Kalau unsupervised, nah ini, keluar text generation, code generation, sama image generation. Sekarang apa? Video generation. Taylor Swift sempat populer bukan karena dia konser di Singapura, tapi karena ketahuan tuh kan. Ya, pasti sering googling ya mas ya, di Twitter ya. Nah, semua tadi kita implementasi seperti apa itu konsep basic. Yang pertama kita bisa lakukan di cloud, bisa lakukan di device. Kalau kalian nonton pakai Netflix sekarang, itu salah satu implementasi machine learning paling biasa yang ada di cloud. Yaitu bikin recommendation engine. Ada yang tahu satu thumbnailnya Netflix antara kamu sama teman kamu itu bisa berbeda. Karena disesuaikan dengan siapa? Preferensi kamu. Clear ya? Sampai segitunya. Ketika kamu buka Netflix, pernah nggak kamu langsung browsing cari search? Enggak kan? Kamu sudah disajikan sebelum kamu buka, Netflix tahu bahwa kamu tuh mau nonton apa. Nggak mungkin Sidik Permana ditampilkan film horor. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin teman saya ditampilkan film romantis, nggak mungkin. Itu karena mereka tahu preferensi kita, mereka baca habit kita, itu rekomendasinya. Coba kalau kamu buka Tokopedia atau buka yang lain, ketika kamu habis belanja, ujung-ujungnya dikasih tahu apa lagi? Kalau beli ini, harusnya kamu beli ini juga, teman kamu beli ini juga, ya nggak?
Itu pertama kali kita dapat project machine learning di NBS adalah kita bikin recommendation engine. Algoritmnya ada 4 yang kita pakai. Yang saya ingat nih ya, content filtering yang pertama, collaborative filtering yang pertama, matrix factorization yang pertama. Yang kedua adalah combination collaborative filtering sama content filtering. Ngerti saya? Enggak. Tapi saya tahu high levelnya seperti apa, bagaimana bisa mengenerate itu, datanya dari mana, pipeline-nya seperti apa. Itu yang kita desain. Tapi outputnya apa? Oh, kita bisa bikin nih recommendation engine. At least kita tahu. Ya. Nah, case selanjutnya adalah banyaknya di on-device machine learning. Ya. Nah, on-device machine learning itu prosesnya, inference-nya itu ada di device kalian. Machine learning modelnya ada di device kalian. Kita bisa unlocking dengan menggunakan TensorFlow. Sekarang kita masuk ke supervised learning terlebih dahulu. Manfaatnya banyak, bisa run offline. Kalau kamu punya pekerjaan ada di remote area, itu nggak mungkin kamu berharap bahwa aplikasi kamu reliable. Kamu kirim image dulu ke server, di server di processing, dicek dulu, image-nya blur, enggak. Image-nya hasil capture, enggak. Image-nya ada teksnya, enggak ada. Oke, di dalam image-nya ada berapa? Ada 4 proses bertahap. Terus balikin lagi ke kamu. Orang nunggu, kalau sinyalnya edge, wah salam. Iya enggak? Itu udah pernah nunggu, nambah latency, semuanya ya. Yang terakhir adalah bagaimana bisa fulfillment proses yang cepat. Kita paham dan kita berempati kepada pengguna. Case tadi kita adalah Helping John. Ini nama samaran, nama aslinya bukan John. Ya, sebut saja John. Ini anak kantor nih di NBS. Kita punya project, let's say. Projectnya adalah dia membersih kaca di gedung-gedung. Gitu ya. Dan itu gedungnya, let's say di rural area. Lalu dia punya ceritanya adalah dia punya kebutuhan untuk check-in apakah dia bekerja saat itu dengan menampilkan fotonya dia. Dengan selfie. Umum ya. Kalau kalian pakai aplikasi yang sekarang populer buat yang udah kerja, pasti kan ketika check-in di luar area kantor harus pakai selfie, gitu ya. Terus yang kedua, dia harus difoto. Dia pakai peralatannya seperti apa, peralatan yang dia punya seperti apa, itu untuk bisa dibaca. Let's say kita punya aturan, ada 10 peralatan yang harus dia pakai, 8 adalah dia bisa pas, bahwa dia siap untuk bekerja. Dan fotonya itu bukan foto yang di recapture, foto yang difoto. Kayak kamu sekarang ini foto layar ini, itu dianggapnya adalah recapture. Yang ketiga, ya fotonya itu harus relevan dengan konteksnya. Nah challenge-nya adalah kalau kita foto, nggak mungkin kan kita nampilin orang bisa pakai gambar, cuma nampilin muka doang. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia ada tambahan lagi, dia harus fotonya senyum. Terus blinking matanya, baru dia bisa selfie. Yang kedua adalah fotonya harus diverifikasi dulu. Tadi, blur nggak, duplikasi nggak, recapture nggak, itu pakai machine learning. Yang ketiga kita cek apakah di dalam foto tersebut ada objek tertentu. Solusinya paling gampang pakai liveness detection. Cara paling gampang liveness detection pakai Firebase, ML Kit. Itu ada vision. Ya. Yang kedua, ini istilah baru yang saya dapetin. Untuk deteksi recapture kita pakai namanya Moir pattern. Gitu ya. Yang ketiga adalah kita pakai object detection. Nah, pengalaman kita develop ini, kita ekspektasi semuanya adalah di klien. Kita sama sekali, tadi gue bilang anak Android bos. Gak dapet tuh more pattern. Akhirnya apa? Kita ngakalin pakai di server. Dengan komitmen kita balikin lagi harus ke lokal. Gue sampai berpikir saat itu, apa gue porting itu ya kodenya Python jadi Kotlin ya. Bisa gak sih Python jalanin di Android gitu kan? Bisa gak sih gitu kan? Wah itu udah overthinking lah gue. Ya. Tools yang kita pakai MLKit, Jupyter Notebook, TF-Lite, TensorFlow Lite, dan Python. Saya nggak nyentuh yang tengah, saya nyentuh cuman yang ML-Kit-nya aja sebetulnya sama TensorFlow Lite. Gitu ya, karena sisanya yang lain yang bagian pusing itu tim saya gitu ya. Kebetulan ada anak kantor yang skripsinya machine learning, jadi diberdayakan.
Tugas saya adalah menggali potensi kan, saya jadi pelatih gitu. Lu bisa kok, pasti bisa. Tapi kan Kak, gue cuman bikin recommendation engine. Apa bedanya ini computer vision? Lu pasti bisa. Seminggu. Untung anaknya outlier, jadi tau outlier bahasanya ya, agak-agak emang rada lain anaknya, agak-agak lain, jadi beres gitu ya. Foto yang diproses kayak gini, ya foto diproses kayak gini. Dia harus foto lengkap seperti ini, sebentar ada sepatunya, lalu dia harus foto, kita bisa define bahwa dalam itu ada objek apa aja. Let's say kita punya syarat 3 dari foto-foto di sini adalah valid, dia bisa, berarti dia siap kerja. Berarti dia bisa dibayar, ya setelah dia check-in. Ya nggak ngerti ya? Dia check-in, dia foto, berarti dia menandakan siap kerja. Kalau dia nggak siap kerja, berarti dia gagal, dia nggak dapat bayaran di hari itu. Karena petugas ini dia dibayarnya per jam. Bayarnya per hari. Ya. Oke, use case yang pertama adalah kita baca liveness-nya, dia harus check-in. Ya, nggak mungkin gue bikin dari nol untuk ngedeteksi muka, ngedeteksi peta muka, terus butuhnya adalah dia harus blinking. Ya, kebutuhannya seperti ini. Ada human face, bukan gambarnya manusia. Terus dia bisa capture foto kalau dia blinking matanya. Ya, cara paling gampang adalah ML Kit. Selesai masalah pertama. Clear. Ya, kalian implementasi itu udah gampang banget. Tinggal define tuh, ya, tinggal kita classification mode all, landmark-nya kita baca, landmark mukanya, lalu performance mode-nya akurat. Ya, terus kita bilang minimum face size-nya 0,8 build. Ya, lalu tinggal kita tambahkan untuk dia blinking. Jangan tanyakan kalau dia kembar gimana, kan bukan konteksnya kita image face recognition. Bukan menyamakan, tapi ini bagaimana orang benar-benar siap kerja dengan dia check-in foto. Selesai case pertama, beres nih. Case kedua adalah setelah ada image classification, tapi ini gue skip karena mirip-mirip. Object detection, ya, object detection. Object detection sederhana, dia harus bisa baca bahwa di dalam sebuah gambar itu ada objek helm, shoes, glove, face sama glasses misalkan. Yang kita define. Lalu kita bikin aturannya bahwa misalkan dia ada 5 objek tapi terdeteksi cuma 3, itu kita anggap dia siap. Gitu ya. Akhirnya kita bikin TensorFlow Lite yang kita bisa baca pakai seperti ini ya. Ya, kita baca ini tambang sling, dia gunain helm, lalu kita pakai MobileNet, V2, habis itu kita labeling. Wah, labelingnya payah, Bos. Datanya 1000 Jack. Ya, 1000 2000. Saya sebagai pemilik perusahaan kan enak ya. Tinggal minta partner bisnis saya bilang, lu bikin memo, itu semua anak kantor tolong bantuin bikin labeling. Selesai. Data 3000 dibagi-bagi kan kecil-kecil ya. Ada yang megang 50, 30, 100 ya. Mereka belajar labeling. Nanti di ujung ada yang labeling. Akhirnya selesai. Karena makin banyak data machine learningnya data makin bagus kan. Permasalahan di sini yang kita hadapin adalah masalah imbalance. Ada objek yang sangat superior. Wah, kita berguru lagi tuh, nanya lagi ini ke partner kita kan. Ini gimana caranya buat kita ini? Oh, berarti proporsi objek yang di training itu harus balance satu sama lainnya. Kalau misalkan rompi 20, yang lain 20 juga. Kalau yang helm 20, 30, yang lain 30 juga. Ini code-nya, ini pakai TF-Lite biasa. Ya, lalu kita bikin objek detektornya, kita set maksimal resultnya 10. Lalu disinilah magic-nya gitu ya, ketika dia udah didetect tinggal kita ambil, kita punya rules-nya, lalu rules-nya kita disesuaikan sama labelnya, dia muncul. Ini yang kita implementasikan. Jadi misalkan kita bilang, oh dalam foto ini harus ada helm, harus ada sepatu, harus ada rompi, harus ada sling, harus ada sarung tangan. Oh ternyata cuma 3 terdeteksi. Oke, itu pas. Kita punya toleransinya juga gitu ya. Karena memang datanya memang luar biasa banyak. Jadi kita bertahap untuk fine tuning machine learning modelnya. Beres to deliver. Ya, beres to deliver. Terus ada masalah baru. Kita punya masalah bahwa data samplingnya kebanyakan data sampah. Datanya adalah data yang difoto ulang. Gitu ya. Petugas yang saat itu yang dia harus ke atas gedung itu kalau mau kerja dia foto yang difoto lagi. Foto yang diambil fotonya dari laptop. Jadi ada layar laptop, difoto lagi gitu kan.
Nah, gimana caranya untuk mendeteksi bahwa itu adalah foto yang difoto lagi? Kita detection. Pakai namanya Moire Pattern Detection. Yang tadi saya bilang, pertama kali itu agak susah. Karena apa? Karena kita nggak punya knowledge ke sana. Kita cari di YouTube, cari di GitHub, ada library Python, kita bikin satu service, lalu kita nego sama product owner-nya. Mereka cuma bilang bahwa oke, tapi nanti harus dijadikan ke native. Dan waktunya 1 bulan. Lu bayangin ya, lu Python 1 bulan jadi native. Ini terus Python, ini pakai Kotlin, coba lu bayangin. Ya, tapi gue ingat kata-katanya kata-katanya Bill Gates. Lebih enak kerja bareng sama orang bodoh. Untungnya gue orang bodoh. Jadi gue selalu cari jalan paling cepat untuk bisa menyelesaikan masalah. Cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah adalah gue konsul pada ahlinya. Ahlinya siapa? Yang ada di ruangan sebelah. Mbak Esther. Gue curhat sama dia. Mbak, gue ada kayak gini. Oh, kenapa lu nggak pakai mobile fit? Satu katanya dia itu adalah solusi $1 billion buat gue gitu kan. Mobile fit, saat itu habis gue curhat sama dia, gue telepon tim gue. Coy, lu riset mobile fit sekarang. Tunjukin hasilnya sore ini sama gue gitu kan. Di riset sama teman gue, tim gue, hasilnya yaitu dia bisa detect. Ini Moire pattern, ini dari tadi screenshot, ini Moire. Lalu sebelahnya nih gambarnya. Ini kalau lu pakai handphone, kita arahin itu Moire nantinya. Nanti gue bisa demoin. Selesai masalah kedua. Dan masalah baru muncul. Ya. Datanya terlalu banyak banget. Jadi kita harus bikin bagaimana fine tuning machine learning model yang ada di kita punya aplikasi. Nah, ini kita pakai mobile fit, itu kita training kita punya data sampahnya itu. Jadi data sampah itu berguna. Ya, kalau kita dalam Islam kan nggak ada sesuatu yang nggak berguna ya. Data sampah pun berguna gitu ya. Untuk kita training ulang lagi dengan mobile fit untuk bisa detect Moire pattern detection. Itu kayak Mbak Vero ya. Sombong lagi nggak kesana. Ya, ini yang kita implementasikan, kita set up si Moire pattern-nya, si mobile fit-nya ini, kita classification. Jadi enaknya apa? Ini cuma classification. Classification nggak sesulit kita bikin object detection anyway. Lalu, habis itu kita bikin threshold-nya. Threshold-nya kalau misalkan dia Moire pattern, lalu kita tahu dia berapa. Kalau classification kan dia makin dekatin satu kan makin confident ya. Jadi kalau dia makin dekat satu berarti udah benar, ini dia adalah Moire pattern gitu ya. Terus kita bikin state itu apakah dia blank, apakah dia Moire, apakah dia original gitu. Jadi itu berdasarkan labelingnya. Nah, kita udah ngelakuin itu, pasti kalian nanya workflow-nya gimana apa yang kita lakuin. Karena emang kita nggak ada basically, kita semuanya engineers, lalu ada dua engineers, satu anak backend, satu anak mobile yang kita paksakan untuk menjadi ML engineers. Lalu kita bikin pipeline seperti ini. Pertama jelas kita identify dulu masalahnya apa, lalu kita bikin success criteria, lalu kita bikin, nah ini, kita punya kesalahan di computer vision techniques ya. Jadi pas pertama kali dapat challenge-nya itu, gue karena gue pernah pakai classification sebelumnya, gue insist banget. Nggak bisa Pak, ini classification Pak, nggak mungkin masih ini object detection. Enggak Pak, itu kompleks, ini classification. Kita udah jalan 2 bulan useless. Ternyata benar itu object detection. Dan waktu jedanya antara kita mau delivery itu tinggal sebulan. Wow, ya sebagai pemimpin yang baik adalah gue minta maaf, gue menyemangati mereka, akhirnya gue turun. Yang paling lama dari ngebangun machine learning model itu adalah bukan pada kita bikin machine learning model, bukan pada trainingnya, tapi kita ada ngelakuin ini, collect sama labeling training. Itu lama banget. Itu effort paling besar. Kalau teman-teman pernah ngelakuin itu, ya kalian tahu rasanya seperti apa. Dan kita ngelakuinnya manually. Ya. Selesai kita labeling modelnya, ada challenge lagi. Tahu challenge apa? Kita nggak punya komputer yang GPU-nya besar. Ya. Wah, kalau kita pakai CPU bisa sehari semalam nih. Lalu kita inventarisir. Propertinya kantor gitu kan. Wah ada anak web, dia kegedean nih, dia pakai GPU tuh. Oke, GPU-nya kita pakai laptopnya. Jadi kita tukar pakai ThinkPad. Sini laptop lo. Kita pinjam. Itu kita siksa itu device ya kan. Kita siksa. Gini ya, kita berpikir kita tahu cara dulu manualnya seperti apa, biar kita tahu cara otomatisnya. Kalau kita tahu itu bisa dilakukan di cloud gitu, tapi costly. Ya, kita berbicara efisiensi gitu ya. Ya udah pakai device yang udah ada. Betulnya nggak mau keluar duit aja gitu.
Pakai device yang udah ada, kita training di situ. Mas, tapi kalau nanti rusak saya dapat gantinya. Gak apa-apa, lu gua ganti lagi dengan ThinkPad yang baru. Kayak gitu, Mas. Sekarang gue tanya sama anak backend emang butuh apa namanya, apa sih? ROG, ROG ya kalau nggak salah ya. ROG kan kenceng nggak tuh? Emang lu butuh device itu? Nggak butuh sih Mas, tapi gue butuh main game. Lu main game pakai device kantor, menyalahi aturan. Jadi ThinkPad. Selesai masalah. Ya kita udah ada selesai masalah. Habis itu kita ngelakuin iterasi sampai sekarang. Ini proses labelingnya. Manual Jack. Labeling manual. Tadi gue bilang 3.000 data, itu kalau partner gue nggak kirimin memo, nggak mau itu mungkin satu perusahaan bantuin kita bikin labeling data kayak gini. Ketika labeling data kita juga harus supervise, cleansing lagi. Orang yang cleaning data juga masih banyak yang salah kok. Diulang lagi, gitu ya. Ini computer vision ya. Ini kita cleaning data satu persatu, kita training, kita labeling ya. Kita mappingnya satu persatu. Lalu kita training datanya ini pakai tadi ROG yang tadi gitu ya. Ya, ROG cabutan ya. Ya, kita menghilangkan kebahagiaan orang demi kepentingan perusahaan. Ya, tapi dia juga salahin aturan masalahnya. Nah, ini trainingnya. Lalu production strategy, ini another case lagi. Kita ketika bikin, kita berasumsi bahwa ini usersnya pasti nggak bakalan komplain gitu ya. Kita ngeblocking dari awal. Machine learning modelnya itu nggak kita taruh di dalam, tapi di download dulu baru kita masukin. Jadi ketika ada update machine learning model, orang nggak bisa check-in karena besar banget machine learning modelnya itu 20 MB, ya, dan 20 MB lebih lah. Dan itu kita harus deploy. Akhirnya kita refactoring. Yang kita pikirin adalah bagaimana cara update-nya dan bagaimana caranya itu lebih efisien lagi nantinya. Ini kita bikin strukturnya. Nah ini masih evaluasi sebetulnya. Dan akhirnya machine learning model kita yang di aplikasi itu nggak cuma satu, tapi banyak machine learning modelnya. Ya, ada 3, ada 4. Dan akhirnya ya jadi besar lah. Masalahnya ada baru lagi di masalah app size reduction. Tahu APK kita berapa besar? APK kita kalau pertama kali di-build dengan machine learning model yang ada di folder assets, tahu berapa? 120 megabytes ya. Saingan sama game ya. Itu gede banget itu dan ya challenging banget lah. Dan kita challenge-nya adalah kita distribusinya adalah manual. Akhirnya kita ngomong sama product owner-nya, sudah saatnya kita taubat Pak. Taubat taruh di Google Play Pak. Gak mungkin orang itu 120 MB setiap ada update aplikasi, itu gede banget Pak. Ya akhirnya kita sedang mengarah ke sana. Ya. Another thing adalah security. Kan mungkin teman-teman pernah lihat ada aplikasi yang dibongkar di Twitter rame, pakai machine learning, pakai TF Lite. Ya, aplikasi lumayan bagus. Tapi again, itu dibangun dengan purpose. Mungkin dengan keterbatasan knowledge dan experience. Security, salah satu implementasi yang bisa kita pakai adalah dengan mengimplementasikan security dan encryption. Banyak metodenya, saya nggak bisa cerita itu bisa panjang. Kalau dia patuh dari awal dengan prinsip namanya OWASP di 2016 dan 2014, ada yang tahu Open Worldwide Security Application Project? Open Worldwide Application Security Project 2016-2014 OWASP, harusnya itu sudah tereliminir, sudah difikirkan semenjak saat itu gitu ya, dengan metode encryption yang harus dilakukan dan authorization yang pas gitu ya. Jadi ketika aplikasi itu di-decompile harusnya dia nggak bisa akses ke ininya, resource di dalamnya juga dienkripsi. Kita masuk yang paling menarik adalah generative AI di bagian terakhir ya. Ya, saya skip aja, ini language model kalian sudah pakai, udah ada yang pre-train, sudah ada yang bisa di-fine tune terkait kebutuhan kalian mau bikin aplikasi yang bisa bikin summary summary meeting gitu ya, dan banyak purpose-nya, bikin toolsnya banyak lah, ya. Ini saya skip. Nah ini nggak bisa saya skip karena ini materi utamanya dan kenapa saya ada di sini, gitu ya. Saya Google GDE loh bos, nggak mungkin saya promosin ChatGPT kan. Ya, ini Gemini, ini yang kita bikin baru, state of art, dia multimodal dan juga dibangun dengan responsibility. Ya, jadi ini udah punya purpose dan kita tetap berkembang dari sini. Dan case yang keempat ada saya mau tunjukin adalah kebayang kita punya aplikasi bola. Saya coba tampilin. Oke. Jadi siap.
Eh, mana Persita? Ini kita develop satu aplikasi, tahu Persita lah ya? Ya, gue tahu lu Persib lah. Ya. Oke. Cakep ya, S24 ya. Makanya nyicil. Kan banyak pinjol ya. Saya nggak ngarahin ke sana. Oke, saya ketemu aplikasi Persita gitu ya. Aplikasinya, nih bikin ini hitungan view hours malam, tanya Denny ya. Oke, ini di production. Ya, kantor gue manage aplikasi Persita karena kantor gue besar di Tangerang dan kebetulan berjodoh sama tim kebanggaan Kota Tangerang gitu ya. Saya yakin aplikasi paling keren se-Indonesia buat aplikasi bola. Saya yakin juga Persib nggak bisa ngalahin ini aplikasinya. Ya. Lihat aplikasinya looks banget gitu ya, experience-nya. Gue nambahin capability. Oke, gue nambahin capability sebelumnya kalau lu yang sekarang itu laporan pertandingan ya, ini next match-nya seperti apa. Lalu ada formasi tapi gue nambahin satu prediksi. Ya, prediksinya adalah pertandingan ini, ya, lu bikin aplikasi tapi prediksinya adalah kalah. Prediksinya 1-2, dia kasih analisanya apa, dia kasih faktor yang mempengaruhi apa. Gue bahaya kalau kita bikin fitur ini bisa jadi judi bola. Ya. Kita training gitu si Gemini, kita training gitu ChatGPT, kita kalahkan kakek Zeus ya gak? Oke. Satu ini kita bisa, ini prediksi, please, ini prediksi asli, ini prediksi code-nya sederhana banget. Cuman struktur yang bikin itu kompleks. Ini cuman di sini nih. Ya, di prediction, ini di sini nih. Ya, tuh, gue bikin berita kayak gini tuh. Prediksi pertandingan home team away team di Liga 1 dalam format JSON, terus terdiri dari field prediksi dalam JSON object yang di dalamnya ada skor dalam JSON object, lalu memiliki field buat tim tuan rumah, tim tamu dalam JSON array dan faktor yang mempengaruhi dalam JSON array of string. Selesai. Ya. Lalu gue bisa bikin mapping seperti ini hasilnya. Clear ya? 1. Aplikasi ini juga punya feature namanya news. Ini paling gampang news ya. Oke, gue pilih salah satu news. Lalu orang Indonesia malas baca. Makanya kita literasinya rendah. Ya gak? Karena ketika udah susah baca, bernalarnya juga susah. Ini kita tambahin feature yang mempermudah dia untuk baca. Jadi kita bikin summary ya. Kita minta Gemini untuk ngelakuin summary dari berita ini. Dia proses, dia muncul ringkasan beritanya. Ya, keren gak? Tepuk tangan dong. Keren ya, ini salah satu yang kita bisa lakuin. Ya, banyak hal. Terakhir gue coba cek bagaimana Gemini. Terus sebelah. Gemini itu gue minta tolong upload stroke di beberapa stroke kita bisa define labelnya apa, itu hasilnya konsisten. Lu udah nggak perlu lagi pusing bagaimana perbedaan stroke di beda merchant kalau lu bikin aplikasi yang misalkan loyalty, voucher segala macam yang berkaitan dengan stroke belanja. Lu bisa mining data dari situ dengan hanya lu minta dari dari Gemini. Ya. Ini 2 fitur yang diimplementasikan view hours, bahkan ini lebih sederhana lagi ya. Gue cuma bilang kayak gini. Berikan ringkasan presentation note. Berikan ringkasan singkat dari berita pada tautan ini, URL-nya apa, dalam format JSON object yang berisi field judul, sumber, ringkasan, dalam JSON array dan string. Akhirnya gue belajar apa? Gue belajar from engineering coy. Iya gak? Karena gue ngerasain ketika pertama kali gak bisa bikin specified itu responsnya selalu inkonsisten atau gak strukturnya. Akhirnya gue belajar dulu from engineering itu yang baik seperti apa. Oh kita harus detailing, dia harus seperti apa. Jadilah tadi ya, mana? Si tampilan bahwa kita bisa, mana sih yang si device-nya?
Ya, dia bisa ngasih ringkasan beritanya. Gitu. Dan ini dilakukan di device. Ya, ini videonya tadi kalian udah ngeliat loh demonya seperti apa. Nah, ini ya, tuh. Enak ya, cuman gini doang. Nggak perlu lu bilang API apa segala macam, lu bikin promnya apa, lalu lu generate, habis itu lu convert itu jadi JSON, lu tinggal sesuaikan tampilan yang lu mau. Beres. Ya nggak? Apakah bisa dilakukan offline? Iya. Tapi harus pakai early access program. Kenapa gue minta Samsung support gue untuk dia bisa provide gue S24. Enak ya. Gue buat 3 device jadinya. Google Pixel 2, Excel, Google Pixel 6a, sama Samsung S24 Plus. Ya, ini kenapa? Gue ada reason ya, karena gue pengen ngoprek bagian ini. Ini paling menarik sebetulnya, karena di embed untuk buat Google Pixel 8 sama S24, Android dan Google dan Samsung dia embed modul sendiri buat machine learning on device dengan menggunakan Gemini Nano. Di dalamnya dijalankan dengan menggunakan LoRa. Nah ini yang sangat menarik yang gue masih nunggu buat dapat early access programnya. Semoga nanti di build with AI gue bisa dapetin yang lebih baik lagi. Gitu ya, bisa dapetin aksesnya. Udah kebanyakan lah ya. Kalian udah lihat tadi seperti apa. Jadi have fun dengan machine learning dan cobain aja. Tadi gue sampaikan itu case-case yang bisa kalian replikasi berdasarkan kebutuhan. Kebetulan gue dapetin case-nya, makanya gue bisa berbagi di sini. Dan itu mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas Sidik atas pembawaan materinya mengenai Powers AI ML in mobile ya. Oke. Sebelumnya saya mau mengundang Mas Arif buat kita sesi Q&A, dan buat teman-teman yang belum sempat mengajukan pertanyaan, boleh langsung diajukan aja pertanyaannya. Mau pakai laptop siapa? Mau pakai headset siapa? Ada, yaudah. Buat baca. Taruh ini dulu. Enggak, udah pakai ini aja. Pakai ini. Pakai itu aja. Oke. Masih ada waktu buat bertanya-tanya di Slido. Kita coba baca dulu dari yang paling atas ya. Ini paling banyak vote-nya nih kayaknya. Izin bertanya Mas, apakah Gradle version katalog ini mendukung dependensi seperti Glide, Retrofit, DLL? Karena berdasarkan dokumentasi masih menggunakan Groovy. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin mostly yang dari internal ya, tapi kalau yang eksternal pun juga bisa. Makanya itulah kenapa tadi kita belajar gimana cara migrasinya, karena ya rata-rata ketika kita ngelihat di masing-masing library-nya pasti mereka biasanya pakai yang biasa ya, Groovy enggak selalu sih, kadang KTS juga. Jadi makanya tadi kita belajar gimana cara migrasinya. Tapi ada satu poin yang tadi mungkin aku lupa jelasin adalah sebenarnya kalau kita mau pakai cara lama yang KTS pun masih bisa. Jadi kita mix dengan cara TML pun masih bisa, jadi aman-aman aja kalau teman-teman mau ngopi paste cara lama tadi, yang satunya pakai TML, atau yang satunya enggak pakai TML pun masih bisa-bisa aja gitu ya. Jadi aman-aman aja kok. Tadi kan aku juga udah nunjukin generatif AI kan ya. Terpati nggak itu? Pakai itu ya, pakai Studio Bot ya? Studio Bot. Oke, gitu jawabannya ya. Semoga menjawab. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaannya, untuk migrate Kotlin DSL agar support Gradle katalog version, adakah konfigurasi yang perlu ditambahkan? Apakah cukup membuat file toml dapat langsung terbaca oleh file KTS?
Ya, kalau terkait ini sama seperti yang aku jelasin tadi terkait di step by step-nya ya. Jadi cukup bikin file terminal aja, yang penting namanya persis sama seperti yang tadi di vault ya, libs.version.ml, si industrinya udah otomatis kok bisa baca filenya itu, jadi aman. Oke. Oh ya ada syaratnya kalau nggak salah di AGP 7. AGP minimal versionnya Iya. berarti ya? AGP 7 ke atas. Oke. Kita pilih dulu pertanyaan buat Mas Sidik. Mau mana? Itu buat Sidik. Ya itu, udah langsung tuh. Nah, based on your presentation, if ML gives computer the ability to learn without explicit programming, how we make sure that workflow will in accordance or in line with our deployment. And as we know, regulation from regulator, government, sometimes it not acceptable with that growth. Kecilan ya. Gimana Mas Sidi? Ini di industri apa dulu? Berbicara di industri apa dulu? Terkait regulasinya Ya, ya, jadi- di industri mana dulu ya? Fintech. Fintech. Nah itu harus jabat tangan lu sama OJK. Jadi gini ya teman-teman, bahwa kita selalu percaya bahwa pemerintah kita doing good gitu ya buat punya regulasi yang baik, walaupun kadang-kadang regulasinya hadir setelah pelaku dan aktor dari di industrinya sudah menjalankan. Tapi yang paling baik adalah kita punya intention yang sama, bahwa dengan meregulasi yang ada sebetulnya adalah punya kesempatan yang sama, tidak ada yang jomplang dan tidak ada yang lebih superior gitu ya. Dan juga tentunya pemerintah pun juga sebagai regulator utama, mereka juga bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh industri. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mensupport industri. Iya. Kalau kamu kerja di startup ya mungkin. Ya. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya gitu ya. Kalau kamu sudah kamu bisa lihatlah startup yang sudah masuk ke ranah enterprise itu agak lebih lambat karena mereka lebih berpikir pada namanya banyak hal. Ya, nggak nabrak sini, nggak nabrak sana, nggak nabrak sini, nggak nabrak sana gitu ya. Udah nggak ada lagi namanya peduli setan gitu, nggak ada. Semuanya itu udah harus ngikutin aturan gitu. Dan balik lagi, semua keputusan yang mau diambil pasti punya konsekuensinya. Siap atau enggak sama konsekuensinya. Semoga bisa menjawab. Kalau fintech ya jabat tangan dulu sama OJK dan BI ya. OJK dan BI adalah kunci ya. Iya, adalah kunci. Ya. Oke. Kita ada pertanyaan lagi. Ujang Kusen. Nah, Ujang Kusen nih. Apakah running AI ML on device sangat mempengaruhi performa device? Adakah cara mengimprove-nya? Ya, tadi masalah performa salah satunya adalah size dari modelnya itu yang tadi saya bilang kita punya kendala di sana. Dan kita pun juga sudah mengkuantisasi ya, kalau teman-teman yang udah belajar ML pasti paham ya, quantize secara ininya mereduce size-nya, tapi sebisa mungkin kita tidak menghilangkan lebih banyak terkait masalah akurasinya. Itu challenge yang pertama. Yang kedua adalah kalau berbicara masalah performa tidak begitu signifikan. Karena apa? Sekarang device Android murah Jack, ya. Murah nggak? Murah, tapi sekarang udah powerful. Sekarang masih ada yang pakai handphone dual core. Nggak ada. Kamu beli 1,5 sama kamu beli 3 juta itu merek Redmi ataupun Hisense ya, atau mereknya yang Tiongkok itu semuanya sudah rata-rata quad core. Jadi nggak ada signifikansi di sana, gitu ya. Ya itu challenge-nya kita hampir nggak ngelihat sih terkait masalah itunya, kecuali adalah masalah baterai. Ya, draining baterai. Ya bayangin aja kalau kamu berarti kamu buka kamera tuh mahal. Ya handphone kamu sudah bertarung bagaimana mencari sinyal, tambah lagi buka kamera ya kan. Habis buka kamera di inference lagi sama machine learning. Ketika kamu ada di outdoor, kamu ngelakuin itu panas dan lingkungan cuaca itu bisa bikin udah panas tambah panas lagi, panas handphone kamu. Didingin handphone kamu bisa langsung mati, ya nggak? Nah itu challenge-nya di situ sebetulnya. Kemarin kita ngadepin itu karena yang udah ada case di mana itu kondisi di luar panas, device-nya harus processing, itu suddenly death.
Ya, suddenly mati. Tapi itu mungkin yang menarik adalah mempengaruhi performa device. Maksudnya kalau dia semakin sering melakukan inference di device, apakah lama-lama device-nya aus? Itu kita belum bisa ngomong sih. Oke. Nah, yang Tapi image computer vision itu mahal harganya. Ya, mahal. Secara resource. Oke. Selanjutnya ada dari Avandi Murad. Mau tanya tentang machine learning dengan adanya teknologi Gen AI video buatan OpenAI yaitu Sora AI. Apakah Indonesia bisa mitigasi video klarifikasi seandainya kejadian video hoax yang hampir susah dibedakan selain forensik dan metadata videonya? Metadata nih. Selain metadata. Kalau kualitas video Sora AI yang kayak sekarang sih gue yakin bisa ya. Bisa ya, kan dia kadang-kadang bikin video kan ngaco kan. Tiba-tiba kursi bisa terbang sendiri kan. Itu kalau ya nggak tahu lah kedepannya seperti apa. Karena komputasi udah makin murah harganya, orangnya juga makin cerdas. Ini gue inget kayak apa tanda-tanda akhir kiamat. Itu kalau masuk ke grup keluarga udah bilang tanda-tanda akhir kiamat harus banyak beribadah gitu ya. Itu ya. Itu agak-agak susah sih, agak susah. Yang si apa manusia jadi pari. Pakai apa deepfake aja ya, deepfake aja tuh udah susah bedain kok. Kemarin Taylor Swift itu kan lumayan terkenal ya. Ketawa lagi masnya. Ya, itu yang kemarin Taylor Swift juga lumayan susah kan, itu udah emang agak challenging lah. Ya, itu balik lagi. AI itu yang kalau gue sudut pandang engineer dan sudut pandang employer dan ngeliat bahwa ini harus ada regulasi. Nggak bisa dibikin sebebas-bebasnya, harus ada etiknya gitu. Sama ini juga mungkin ya, nambahin di awal tahun kalau nggak salah ada UU PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah itu mungkin buat data-data leaks atau yang mungkin hoax itu termasuk juga ya, perlindungan data pribadi ketika teman-teman terkena scam atau semacamnya yang tidak disukai, ya mungkin bisa mengajukan buat gugatan pakai UU PDP itu. Ya. Kalau terkait etik aslinya ya dari pemerintah biasanya mereka juga ngadain FGD gitu buat ke industri juga. Kemarin aku juga sempat diundang gitu ya. Ya mereka juga melakukan itu ya, terkait pengen tahu juga gimana sih kalau dari sisi pandang industri terkait AI ini etiknya kayak gimana, mereka juga ini kok. Jadi ada concern juga di sana. Kita lanjut ke developer magang. Kalau mengaktifkan auto update dependensi, bisa untuk ignore beberapa dependensi yang outdated biar gak ikut auto update. Ya, jadi dia pengen tetap outdated ya. Ya. Oke, ya menarik. Ada juga gimana caranya untuk ignore. Jadi kalau tadi ada apa namanya, kalau teman-teman lihat di dokumentasi version katalognya itu untuk define TOML-nya ada juga syntax ignore juga, tinggal kita define aja ignore untuk yang apa namanya dependensinya yang apa, mirip seperti yang tadi groups lah ya. Modelnya sama seperti itu. Jadi aman, bisa juga kalau mau ada yang mau di-ignore. Ya kadang suka ada aja ya. Ada aja. Belum support atau ada ketika di auto update itu malah jadi crash gitu. Iya. Oke. Selanjutnya dari Rio. Apakah on device machine learning ada batasan dari sisi hardware? Mungkin performa device-nya tidak cukup untuk menjalankan fitur yang menggunakan ML tersebut. Apakah ada cara? Ada. Itu case-nya, cakap pertanyaan tadi. Ya itu ada case-nya adalah di itu device lama yang bermasalah. Jadi yang OS-nya mentok di Lollipop, ada loh OS-nya masih mentok di Lollipop dipakai. Masih. OS-nya mentok di Marshmallow tuh masih ada loh. Itu yang ARM versi lama, itu kita nggak support, itu nggak bisa jalanin TF Lite. Dan kita kan nggak cuma implementasi di Android, kita implementasi di iOS. Nah sayangnya adalah di iOS itu TF Lite library-nya sedikit lebih telat dibandingkan yang di Android. Itu challenge lagi loh. Kita pernah sampai agak kesulitan untuk jalanin si mobile fit. Tapi saya nggak tahu itu anak iOS itu bisa solving the problem seperti apa. Gitu. Kalau dari sisi ininya sendiri itu OS berapa ya untuk jalanin Bukan, TF Lite? saya kalau device baru, generasi baru itu yang minimal di Android Pie gitu-gitu ya. Itu masih bagus. bisa jalan berarti ya? Bisa jalan.
Tenang, device sudah murah sekarang. Iya. Iya, udah kayak kacang goreng sekarang Android. Oke. Tapi Ini, nyicil. Iya. ini Jil. Kalau S24 nyicil. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Ya, nanti kita buka yang dari sini ya, buka yang dari open mic langsung. Buat Mas Sidik, kalau misalnya AI-nya offline kayak tadi, itu trainingnya gimana? Iya. Logikanya kayak nggak update gitu trainingnya. Oh, kita update. Tadi ada flow-nya. Jadi ketika machine learning model gini, kamu punya machine learning model sekarang nih, itu di training. Misalkan dengan kamu udah ngelakuin trainingnya adalah kamu udah buat itu kamu training dengan 5.000 data. Ya, terus kamu jalani nih prosesnya. Kan ada namanya proses fine tuning. Karena ada data baru yang masuk dong. Harusnya kan data baru yang lebih masuk lebih bagus dong daripada data yang sebelumnya ya enggak? Proses cleansing kita lebih bagus dong harusnya, karena nggak begitu capek. Karena kita udah dapat data yang lebih bagus yang sesuai dengan apa yang kita mau di awal. Ini di training lagi. Ketika di trainingnya tadi kita pakai GPU yang dari laptop ROG pinjaman tadi itu yang kita paksakan itu, yang kita ambil paksa dari developernya. Itu kita lakukan training lagi, kita labeling lagi, kita training lagi, kita fine tuning lagi, ya. Kita bagaimana presisinya bisa lebih baik. Once ketika ini dapat, tadi kita punya polisinya, kita punya aturannya. Contoh aturan yang kita pakai adalah setiap rilis baru adalah machine learning baru modelnya. Ketika user itu ada machine learning lama yang terinstall, itu kita bikin namanya, kita bikin pakai remote config lah. Ya kita bilang remote config jalan, oh ini ada machine learning baru itu yang kita update. Nanti machine learning baru yang tadinya terinstall, dia belum punya machine learning yang dia baru fresh install, ada machine learning update. Nanti yang di bawaan di bundle di aset itu kita bilang invalidate, itu nggak bisa dipakai lagi. Itu kita download, kita taruh di local storage, kita encrypt datanya. Gitu. OTA ya? Iya, OTA ya? OTA. Nah itu tadi sempat mau nanya lanjutan sih sebenarnya terkait ini. Tadi kan mungkin gua skip ya tadi, Iya. yang bagian ini APK-nya 120 megaan ya. Iya. Nah itu apakah memungkinkan untuk si modelnya itu, karena tadi kan udah download itu ya. Apakah untuk modul yang si scannernya atau machine learningnya ya, Ya. itu menggunakan DFM kayak gitu, support gitu? Bisa aja sebetulnya, karena gini, tergantung balik lagi usernya siapa ya. Oh iya. Pertama tadi gue bilang kita distribusinya masih lokal. Ya, yang kedua adalah itu painfulnya kita nggak bisa memanfaatkan app bundles. Yang ketiga tadi itu Karena nggak distributnya. ML Kit ML modelnya besar. Dan tahu kontribusi paling besar di ML Kit, kontribusi besar di size selain model machine learningnya adalah ML Kit. Nah itu dia gede banget. Cuman kalau kita bikin sendiri nggak worth it waktunya gitu. Iya. Jadi pakai ML Kit aja ya. Konsekuensi. Makanya harus pindah ke distribusi Google Play biar bisa manfaatin Nabi. Benar, DFM ya. Yeah. Oke, kayaknya ini masih ada bisa satu pertanyaan, tapi saya pengennya yang di sini aja langsung on mic. Silakan buat yang mau bertanya. Oke, tadi kamu udah bertanya ya. Mungkin pertanyaannya buat Mas Sidik. Thank you Mas pemaparannya tadi. Aku penasaran aja, tadi kan kalau Mas Sidik tuh pas awal lumayan banyak banget yang harus dikerjain ya pas proses bikin app dengan ML di Android ya. Nah itu lumayan makan waktu, agak kurang efisien juga aku lihat ya. Itu Mas nanti nerapinnya di NBS gimana Mas ke depannya? Kalau ada project yang sama bakal bisa lebih efisien lagi gak? Sama mungkin dari waktu, ukuran size aplikasi dan segala macam. Kedepannya gimana Mas? Boleh. Ya, kalau nanti ke depannya kita pakai cloud bos. Jadi nanti, karena gini kita udah belajar kan, udah belajar. Jadi cara konvensional ini adalah bagaimana kita sebelum menikmati cara yang lebih baik. Jadi cara ke depannya adalah kita utilisasi udah ada Google Cloud, kita sudah punya distribusi yang lebih baik. Cloud ML-nya di Google juga udah available. Harusnya cara-cara tradisional ini bisa kita improve sih. Gitu. Mungkin ditambahin lagi Mas ya, yang mungkin penerapan lamanya itu nanti masih dipakai gak di NBS-nya atau gimana tuh Mas? Depends on dari project yang bakal kita terima sih. Karena yang sekarang kan kita case-nya di on-device machine learning hanya heavily di salah satu pekerjaan gitu ya. Dan itu yang kemungkinan bakalan kita
Kalau kita ada pekerjaan lain yang membutuhkan cara yang lebih baik, pasti kita reconsidering bahwa kita sudah belajar yang lebih lama. At least investasi kita harus balikin return of investment, ya enggak? Ya enggak, jangan cicilan nambah cicilan gitu kan. Ya, cicilan S24 ya Mas. Iya. Yang penting jangan main kakek Zeus saja ya. Jangan ya. Oke, thank you Mas. Thank you. Oke, kayaknya waktu sudah habis ya. Yang dari belakang sudah ngasih tahu. Ya. Kita kayaknya perlu foto dulu ya. Boleh. Oke, buat teman-teman mungkin bisa maju dulu, diisi tempat yang paling depan dulu ya. Maju aja. Maju. Nah, di situ boleh. Hati-hati ada TV. Nah. Enaknya gimana, Mas? Nah, barangkali mau ini, ngasih panduan. Sebenarnya kan daripada ROG kan ada MacBook Pro. Kenapa nggak pakai MacBook Pro? Gimana yel-yelnya? Backcraft Developer Day 2024? Apa ya? Yel-yel aja. Salam kreatif katanya. Backcraft Developer Day 2024? Salam kreatif.